Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Anwar Syadat selaku pengasuh sekaligus khotimul Majelis Al-Anwar Sidoarjo, yang terhormat Ustadz Afif selaku pendidik Rodatul Zana, yang terhormat Abah Mizan, nggih, matur nuwun. Abah Naim, alhamdulillah nggih, jenengan semakin di luar dugaan nggih. Loh, waktu 2 minggu yang lalu itu ngapunten seperti Yaya Haji Maruf Am. Nggih, samakin nggih sami nggih. Artinya alhamdulillah nggih. Dan jamaah sekalian baik yang dari Sukodono, Buduran, Taman, Gedangan, dan dari Surabaya, ini yang jauh-jauh dari luar kawasan sini, jenengan dalam keadaan hujan ya tetap istiqomah hadir. Walaupun malam-malam ini kan sebenarnya risiko ya hujan, kadang rada greges, ya jalani peteng, terus kadang ada jalan yang lobang, terus malam hari selisih setengah meter nggak tahu. Tapi alhamdulillah jenengan saged rawuh niki luar biasa nggih. Pak Kirom maju depan kosong. Monggo Pak Kirom. Mugi-mugi kehadiran kita sedaya teng mriki panggenan diridhoi Allah Subhanahu wa taala nggih. Nggih. Ya apa carane diridhoi ya gampang. Nek dhewe ikhlas, insyaallah Allah meridhoi nggih. Cuma ikhlas iki opo iki sing paling ngomongel nggih. Nggih, suatu saat ada pelatihan keikhlasan. Wah, ikhlas dilatih gak iso nggih. Ikhlas iku urusane barang angel ya. Tapi nggih tetep namanya orang. Sepuluh bae dengan kehadiran di tempat ini suatu saat menjadi saksi kebaikan saat di akhirat nggih. Ibu-ibu walaupun hujan ini ya luar biasa ya. Seneng kula nggih. Bapak-bapak ya hadir, Ibu ya hadir nggih. Monggo yang di luar masuk dan yang di dalam bisa keluar. Wah, gak bagus lah nggih. Ustadz ngeten nggih. Kalau wau ngeten lho. Iki kondisi hujan ngono. Kalau bayangkan ngene, suatu saat niki kan apa ya, musim hujan kan tinggal bulan Maret nggih. Saat Maret nanti terakhir insyaallah pun lepas masuk musim kemarau. Suatu saat niki kalau kepikiran ngeten. Iki nek Al-Anwar umpama gawe jas hujan distempel Al-Anwar, luar biasa nggih. Artine udan wis gak kaget, wis ana persiapan. Apa maneh jas hujane ana sing model lawa ya. Heeh. Ana sing model setengah karangan. Wah. Pokoknya di model-model lah nggih. Yang penting dengan jaket stempel Al-Anwar. Ana lho jaket sing 13.000-an. Aku duwe loro ya. Kari stempel tok, iya. Di Indomaret akeh nggih. Ya nanti sing agak bagus sedikit lah, sekitar 30.000 atau 32 lah ya, supaya apa ya, daya belinya itu lumayan, terus masa pakai bisa 2 tahun minimal nggih. Dan niki alhamdulillah malam ini bisa hadir di rumah Ustadz Abdul Syadat. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang barokah nggih. Jadi ya kita tentu matur nuwun dengan keberadaan Al-Anwar ini, paling enggak ya kita ikutlah untuk mengisi tempat yang sudah
atau wadah yang sudah disediakan oleh Ustadz Nur Sadat. Dan ini Bapak Ibu sedaya nggih ngeten, Pak Freddy sama Pak Bobi. Saya ini melihat gini, Pak Bobi sama Pak Freddy ini kan sudah bertahun-tahun yang ke live streaming, ya. Betul, sudah lebih dari 4 tahun. Tak amati kehidupannya, beliau itu tanya, Pak Bobi dan Freddy, sampai itu dinas nang ndi? Enggak ada dinasnya ya. Sampai di kantor nang ndi? Enggak ada kantor. Tapi hidupnya barokah nggih. Sungguh ya. Tak amati ya. Nggih. Niki mboten fitnah, mboten tiange. Coba dicek. Saldo ning ATM ini luar biasa. Kapan hari saya dikasih tahu dulu, sakmono no. Lho Pak Freddy karo Pak Bobi sampeyan opo? Ya karo panon kowe barokah. Ya Allah luar biasa nggih. Ya, iku masalah saldo iku. Ya, itu masalah dipakai enggak tergantung ya. Yang penting beliau itu dengan ngaji selama ini hatinya longgar nggih. Istilahnya ketemu wonge gak gampang tukaran. Pokoknya ketemu wong sing jenenge rupa wong kabeh disopo nggih. Nggih, mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar Sadat sehingga ada barokahnya buat kita semua nggih. Pokoknya nek udan niku ngeten mawon. Sik dikit 1 menit nggih ngeten. Kula biyen waktu SD, SMP, nek udan iki ngene. Lho, kok udan nek iki opo karepe udan? Kula sing ngoten nggih. Ya Allah, ternyata dulu saya tuh gampang protes teng Gusti Allah nggih. Nggih, waktu SD niku. Iki opo udan iki? Karepe opo ngoten iki? Ngawur ya. Lho, udan. Kok protes. Saiki udan ka udan tak jarno nggih. Udan ka udan gak mikir aku wis tak jalane nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, kita kampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Dawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hass 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini meskipun hujan tadi sempat deras dan alhamdulillah ini jadi gerimis, tapi kita tetap masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dan terus istiqomah. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah air hujan yang menetes di baju kita nanti di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau dulu waktu jamaah Al-Anwar itu masih 14 orang, hujan kayak gini saya dredeg, waduh gak ada orang. Tapi kalau tadi wes saya sama Pak Freddy wes tak siapkan, pasti ada yang hadir. Karena insya Allah semuanya sudah pakai yel-yel, hujan gak hujan tetap. Dan insya Allah kalau saya lihat sudah mulai istiqomah semuanya Pak Herman ya. Tempatnya jauh, di rumahnya Abah Joni, di Masangan Wetan, hadir laki-laki, perempuan, dan mudah-mudahan istiqomah semuanya. Amin ya rabbal. Insya Allah hari Sabtu itu kita akan diundang oleh Masjid At-Taubah Sidokepung. Masjid At-Taubah Sidokepung yang dulu kita pernah sholawatan, yang hadir itu hampir
5.000 orang. Tapi bohong. Tapi ya sekitar segitu. Banyak, jadi halaman itu full penuh. Malah 6.000. Pak Legimin hadir, penuh semuanya. Berarti ini 5.001 tambahin. Nah, ya, ditambah satu yang awalnya jumlahnya 5.000 jadi 5.001 tambah Pak Legimin. Ya, jadi hari Sabtu insya Allah monggo bagi para jamaah yang longgar monggo hadir, tapi khusus hari Sabtu itu tempatnya di dalam masjid karena melihat kondisi hujan lagi deres-deresnya. Ya. Oke, mudah-mudahan semuanya diberikan kesempatan untuk hadir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum besoknya hari Minggu kita berangkat ziarah. Ziarahnya itu hari Minggu Pak Herman, ya. Jadi ziarahnya itu hari Minggu. Ziarahnya itu ya enggak ziarah penuh. Ya, ada yang usul Ustadz sekalian aja dari Ampel, Qosaikhona Kholil, apa namanya? Makam semuanya ya. Kayak kita mau mati besok aja ya. Jadi sekali-sekali ada rasa takut dikit, terus ada senangnya. Gitu loh. Kita itu modelnya ya enggak ke makam terus. Jadi kita ini modelnya agak beda dikit ya. Jadi ada kadang-kala kita serius, khusyuk, ada kadang-kalanya kita senang-senang. Oke. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat dan ditunggu semuanya yang terdaftar untuk hari Minggu jam 6. Kumpulnya di mana Pak Freddy? Masjid Sukri Adenan ya? Iya, parkirnya situ. Iya, parkirnya nanti di Masjid Sukri Adenan lapangan. Base-nya paling di depannya Golden Aquatic. Iya. Di depan Golden Aquatic ya, itu base-nya insyaallah di situ. Yes, nanti infonya akan diinfo di grup beserta tempat duduknya. Khusus Pak Herman nanti tempat duduknya di atas base karena mengarahkan gini ya. Itu beda ya. Jadi makomnya kita nggak usah ikut-ikut Pak Herman, itu makomnya sudah tinggi. Ya, jadi kernet. Soalnya nanti megang mic ya. Jadi harus di atas base ya. Wes, sekarang kita mulai ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena kita mulai ngaji, maka yang lagi ngobrol harus fokus semuanya sebentar saja. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita melanjutkan bedah buku kita soal 99 tanya jawab seputar solat, dan kita sudah sampai ke poin 6. Di sini disebutkan apa saja keutamaan dari solat berjamaah. Ternyata solat berjamaah itu keutamaannya banyak sekali. Dalam hadis-hadis Nabi disebutkan banyak sekali. Makanya eman kalau misalkan kita sholat 5 waktu itu tidak kita usahakan untuk berjamaah di masjid atau musola-musola terdekat. Kalau kita sholat sendirian belum tentu diterima, tapi kalau sholat berjamaah kemungkinan diterimanya lebih besar. Makanya di sini disebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, bisa melipat gandakan amal. Dalam hadis dikatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Kemarin sudah sempat saya sampaikan kalau salat berjamaah itu ibaratnya kalau misalkan ada air 1 gelas seperti ini. Air 1 gelas ini kita masukkan 1 tetes kencing. Najis apa suci? Yang kompak, air 1 botol ini saya masukkan 1 tetes air kencing, suci apa najis? Anggap saja ada botol seperti ini sebanyak 500 botol. Kemudian saya teteskan semuanya air kencing 1 tetes, najis semua atau suci? Najis semuanya. Karena apa? Terpisah-pisah. Tetapi ketika 500 botol itu kita jadikan satu ke dalam 1 bak, kemudian terkumpul menjadi 2 kullah atau lebih, maka yang awalnya najis itu bisa berubah statusnya. Ya, apalagi kalau warna, bau, rasanya sudah tidak tampak, maka yang awalnya airnya najis menjadi air suci kalau sudah jadi satu. Kalau sudah jadi satu menjadi suci, Pak Herman ngambil 1 gelas diminum. Suci apa najis yang diambil Pak Herman untuk diminum? Suci. Suci, meskipun bekas kencingnya Pak Herman. Sampai di sini paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga orang yang melaksanakan sholat berjamaah dari setan. Dalam hadis dikatakan, inna syaitana dhi'bul insani kadhi'bil ghanami ya'khudhu syatal qasiyatah wan nahiyatah fa iyyakum wasyi'abah wa alaikum bil jama'ati wal ammati wal masjidi. Sesungguhnya setan itu bagi manusia seperti serigala atas kambing. Dan serigala itu biasanya menangkap kambing yang memisahkan diri atau lepas dari golongannya. Itu serigala. Begitu juga dengan setan. Setan itu akan lebih mudah menggoda manusia yang hidupnya cuma memisahkan diri. Tapi ketika kita hidupnya berjamaah, ngumpul bareng, itu lebih susah atas setan untuk menggoda kita. Makanya ketika berjamaah, salah satu keutamaannya lagi, kalau misalkan imamnya gak husuk, ada satu makmum misalkan Abah Ipin gak husuk juga. Abah Ipin gak husuk, Abah Selamat gak husuk, Pak Freddy ternyata husuk ngerokok di luar, ya gak ada hubungannya, tetap gak husuk kalau kayak gitu. Ternyata di belakang ada Pak Iwan husuk main gitar, ya tetap gak pengaruh kalau kayak gitu. Pak RT ternyata husuk sholatnya, maka semuanya dianggap husuk, diterima semuanya oleh Allah, saling melengkapi. Rukuknya Pak Herman kurang sempurna, Abah Ipin sempurna, melengkapi. Pak Legimin bacaan Fatihahnya kurang sempurna, ternyata Abah Selamat sempurna, melengkapi. Jadi saling melengkapi kalau misalkan sholat berjamaah. Makanya jangan sampai kita berpisah dari jamaah. Begitu juga ini majlis adalah kumpulan orang-orang. Jangan sampai kita memisahkan diri dari kumpulan orang-orang. Rugi beneran. Yang awalnya kita ngumpul seperti ini akrab, bercanda-bercanda, ketika ada orang yang memutuskan keluar, yang awalnya akrab biasanya jadi renggang. Betul Pak Herman? Betul. Makanya jangan sampai kalau sudah terbentuk komunitas seperti ini, kalau bisa ajak yang lain. Ajak yang lain, insya Allah tambah akrab, tambah akrab, tambah akrab. Abah Ipin misalnya, alah saya membuat majelis sendiri. Anggotanya Abah Ipin sama Pak Munas. Wes, ini bahaya ini kayak gini. Ya, akhirnya judulnya itu Majelis Ipin Sidoarjo. Wah, itu repot, bahaya ini, ancaman besar. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu Abah Ipin ya. Istiqomah terus, amin ya rabbal. Oke. Berikutnya, yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah itu adalah keutamaan sholat berjamaah semakin bertambah dengan banyaknya jumlah orang yang sholat. Jadi tambah banyak orang yang berjamaah, maka pahalanya itu tambah besar, keutamaannya juga tambah besar. Dalam hadis dikatakan, wa inna sholatar rajuli ma'ar rajuli azka min sholati wahdah min sholatihi wahdah. Sholatnya orang, dua orang, ya berarti imam dan makmum, itu lebih utama daripada orang yang sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Dan kalau misalkan makmumnya dua, ya ada imam, ada makmum dua, itu lebih utama daripada cuma imam dan makmum hanya berdua. Begitu juga seterusnya. Kalau jamaahnya semuanya totalnya 4, lebih utama dari 3. 10 lebih utama dari 9. Dan seterusnya. Tambah semakin banyak, pahalanya juga tambah semakin besar. Yang keempat, orang yang sholat berjamaah dijauhkan dari azab neraka dan dijauhkan dari sifat munafik. Dalam hadis dikatakan, man shalla lillahi, siapa yang melaksanakan sholat karena Allah, arba'ina yauman, coba perhatikan, 40 hari, fi jama'atin, dengan cara berjamaah. Kalau ada orang sholat berjamaah 40 hari, dia sholat berjamaah itu karena Allah, yudrikut takbiratul ula, dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, ya, gak pernah datangnya di rakaat kedua, enggak pernah kayak gitu, datangnya pas tasyahud akhir, enggak. Dia selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, selalu ngikuti imam dari awal sampai akhir. Kutibat lahu bara'atani, maka dituliskan atas dia itu 2 jaminan, ya, dituliskan atas dia itu apa?
Dijauhkan dari dua perkara. Apa saja dijauhkan dari dua perkara itu? Bara'atun minan nar, dijauhkan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan dijauhkan dari sifat munafik. Jadi coba praktekkan. Saya tak coba mulai besok selama 40 hari 5 waktu saya akan berjamaah di masjid, tidak akan pernah tertinggal takbiratul ihram. Maka dua yang didapat, dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari sifat nifaq. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup kayak gini? Saya tidak. Ya, lebih baik jujur ya. Ya. Gak usah ngamuk, Bu. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, keutamaan berikutnya, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah, sebagaimana dalam hadis, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah. Dan juga orang yang sholat berjamaah mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Maksudnya gimana? Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Loh, syaratnya itu subuhnya berjamaah. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadzukurullaha, dia berzikir hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia sama seperti mendapatkan pahala haji dan umrah, tammah, sempurna. Ya, itu kita kenal sebagai sholat apa? Sholat isyraq. Jadi sholat 2 rakaat yang kita lakukan saat matahari terbit, tidak tepat matahari terbit, 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit, itu namanya sholat isyraq. Kalau ada orang yang sholat isyraq dengan syarat dia subuhnya berjamaah, kemudian dia berzikir, gak keluar dari masjid kecuali ada uzur, kemudian dilanjutkan ketika terbit setinggi tombak matahari, sholat 2 rakaat, boleh diatasnamakan sholat isyraq. Ada yang mengatakan itu sebagai sholat duha awal, maka pahalanya seperti haji dan umrah. Sudah ada yang pernah mempraktikkan sholat sunnah isyraq? Ada? Sudah. Yang biasanya ikut ngaji ya, kita sholat isyraq dan makan. Yang biasanya ikut ngaji bareng itu ya, sholat isyraq sekaligus makan. Tapi biasanya lebih diutamakan makan dulu baru sholat isyraq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, balasan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang sholat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia sholat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, sedangkan siapa yang sholat berjamaah subuh, faka'annama shallal laila kullahu, itu seakan-akan sholat semalam penuh. Coba bayangkan, cuma sholat subuh dan sholat isya berjamaah, pahalanya sudah luar biasa. Gak ada kalau zaman sekarang yang sholat semalam penuh mampu, itu gak ada. Wong kita sholat tarawih aja ngelihat imamnya siapa, ya. Woi, imamnya Mbah Ipin, wah berat, ini berat, jam 9 baru selesai, pindah masjid. Wah, imamnya Pak Herman cepat ini 10 menit selesai. Sholat di situ. Pakai jamaah. Oh, pakai jamaahnya. Ya, kalau Abah Ipin, pokoknya bisa dilihat polanya itu ya. Kalau imamnya ini, oke, iki cepat soalnya. Oh, kalau iki lambat sedikit, cuma 1 soft. Wes dah. Gitu ya, nggak mungkin kalau sudah model kita ini untuk sholat semalam penuh. Makanya karena kita itu nggak mampu untuk semalam suntuk sholat, salah satu caranya dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah semuanya, amin ya rabbal. Oke, berikutnya adalah malaikat berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Jadi yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat malam dan malaikat siang itu saling bergantian. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, dan berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Summa ya'rujul ladzina tabu fikum, kemudian yang bertugas di waktu malam itu naik. Jadi bergantian intinya. Jadi ada malaikat malam, ada malaikat siang.
Malaikat malam akan bergantian dengan malaikat siang saat waktu subuh. Malaikat siang akan melaporkan kepada Allah saat waktu asar, ganti, terus ganti. Dan di waktu sholat subuh dan sholat asar itu, malaikat malam dan malaikat siang itu ada dua-duanya. Makanya kalau kita ikut sholat berjamaah, ya itu tujuannya. Salah satunya supaya dapat catatan, dicatat oleh malaikat siang, malaikat malam. Ketika kita lagi sholat isya, malaikat malam lapor nanti. Lapor. Sebenarnya Allah maha tahu, tapi tetap lapor. Lapor, Allah langsung mengatakan, bertanya, apa yang dilakukan Pak Herman? Berjamaah subuh. Dicatat, subuh. Ketika asar, lapor malaikat siang. Apa yang dilakukan Pak Herman? Berjamaah asar. Dicatat. Ditanya lagi, apa yang dilakukan Pak Freddy? Ngerokok. Aduh, repot itu. Ya. Repot ya. Ya itu. Rokok subuh-subuh di warkop. Loh, itu kan repot laporannya. Makanya kalau pengen ketemu dengan malaikat, pengen disaksikan malaikat, maka jaga sholat subuh dan sholat asar. Abah Joni, monggo silakan masuk. Awas, hati-hati. Dipegang sonnya. Pak Imam takut gelundung. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Abah Joni ini habis tahlilan di Gedangan, masih menyempatkan hadir di sini padahal hujan. Ya, ini menunjukkan istiqomah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Abah Joni selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Coba misalkan kita bayangkan kalau kejadiannya ini, kita ada tahlilan di Gedangan, posisi hujan, mampir tidak di sini atau pulang langsung? Pulang. Berkatnya basah soalnya. Apa ke sini? Takut masuk neraka. Yes, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya keutamaan yang lain, Allah mengagumi sholat berjamaah karena kecintaannya kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Dalam hadis dikatakan, innallaha la ya'jabu minas sholati fil jami'. Sesungguhnya Allah mengagumi sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Jadi Allah lebih senang kalau kita ini sholatnya secara berjamaah. Terus ada lagi, la yazalul abdu fi sholatin ma kana fi musallahu yantadhirus sholata wa taqulul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhditha. Seorang hamba yang melaksanakan sholat, kemudian ia tetap berada di tempat sholatnya menantikan pelaksanaan sholat, maka malaikat berkata, ya Allah ampuni ia, cukupkan rahmatmu kepadanya hingga dia itu beranjak atau berhadas. Ya, kalau kita nunggu sholat berjamaah, itu loh didoakan oleh malaikat. Kalau malaikat yang mendoakan, oh itu terancam terkabul, ya, terancam terkabul. Karena apa? Malaikat gak punya dosa. Terus, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Andai manusia itu mengetahui apa yang ada dalam seruan azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan melainkan dengan diundi, maka pastilah mereka akan melakukan undian tersebut. Ya, cuma kita ini kadang-kadang nggak sadar tentang keutamaan shaf pertama. Ada orang malah mempersilahkan orang lain. Nggak usah. Kalau bisa kita yang mengisi shaf pertama. Sampai dikatakan kalau seandainya kamu tahu tentang keutamaan shaf pertama, pasti akan diundi. Sik, gantian, sweet. Sweet. Sik, bentar. Saya yang lebih berhak. Saya. Wes, gimana biar adil kita sweet. Kalau bisa di shaf pertama, ya, yang penting tidak di depan imam. Shaf pertama, ya. Terakhir, idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Sesungguhnya siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan amin yang diucapkan oleh malaikat,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau amin, mulut itu jangan dieman-eman, langsung amin. Dan harus istiqomah ketika kita mengucapkan amin. Jangan amin yang betul itu cuma saat sholat. Saat kita berdoa, aminnya juga benar. A-nya panjang, minnya juga panjang. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Loh, ono amin. Itu loh Banjari. Saya pancet baru beberapa menit lah tak bilang. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Amin. Harus tetap istiqomah kata-katanya itu, jangan berubah. Amin. Dan yang paling akhir adalah lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Nah, ini ada tambahan. Kalau seandainya kita ini tahu tentang keutamaan shaf pertama, pasti kita akan berebut meskipun harus diundi. Atau kalau seandainya kita itu tahu apa yang terdapat dalam takbiratul ihram, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan, gak mau ketinggalan imam dalam takbiratul ihram. Andai mereka mengetahui apa yang ada dalam sholat isya dan sholat subuh, maka dia pasti akan menghadiri sholat isya dan subuh meskipun harus merangkak. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah untuk sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.